Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa saja itu? Yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menghindari kerumunan. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, setelah berdoa, selanjutnya kalian persiapkan alat tulisnya ya, mulai dari buku tulis dan pensilnya. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia dan PPKN di tema 7 subtema 3. Mengenai cerita fabel sederhana. Kalian pahami dan simak baik-baik ya cerita yang ibu ceritakan. Mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular pun merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam, kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih melahap makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap si tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia memulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular pun mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapati dari cerita tadi? Nah, kecil bukan berarti takut kepada yang besar dan ganas, karena bila kita takut pada yang seperti itu, tandanya kita siap untuk dikucilkan. Begitu juga yang ganas, besar, jangan suka meremehkan yang kecil, belum tentu kecil itu lemah dan takut kepada yang besar dan juga ganas. Nah anak-anak, agar memahami cerita tadi, kalian jawab ya kuis ini di buku tulis kalian. Kuis yang pertama ada mengapa sang ular ingin memangsa tikus. Yang kedua, tikus berbicara kepada ular, jika ingin memakan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah. Nah yang ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Yang keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Yang kelima,
Setelah ular dan tikus hidup bersama-sama, apakah yang mereka lakukan bersama? Nah, kalian bisa stop video pembelajaran ini dan kalian jawab pertanyaan di kuis ini terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari PPKN mengenai keberagaman kesukaan warna. Nah, bisa kalian lihat di gambar, ada gambar siapa ini? Ya, ada gambar keluarga besar ya, yang sedang bersama-sama bersilaturahmi. Nah, di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga ini diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi ini menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semuanya hidup rukun. Nah, Siti membantu ibu menyiapkan kue, kemudian ibu membuat kue puding. Ibu mencetak dengan ukuran kecil, ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Nah, semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, di keluarga ini mereka menyukai warna yang berbeda-beda. Ada yang warna coklat, putih, warna hijau, dan juga warna merah. Nah, sekarang kalian tanyakan kepada anggota keluarga kalian yang ada di rumah, warna kesukaan apa yang mereka sukai. Nah, kemudian bagaimana ya sikap kita terhadap teman atau keluarga yang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda? Nah, kita harus menghormati, adil, dan juga hidup rukun. Nah, artinya apa? Kita harus selalu menghormati pilihan dan kesukaan orang lain, walaupun itu berbeda-beda. Nah, ini jawaban dari kuis yang tadi ya. Yang pertama, karena ular iri melihat tikus makan dengan lahap, sementara ular kelaparan. Yang kedua, bekerja mencari makan. Yang ketiga, hidup sendiri. Yang keempat, tikus memaafkan sang ular. Dan yang kelima, ular dan tikus mencari makan bersama. Nah, kalian hitung ya jawaban yang benar dan salahnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp ya. Nah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.